Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu jenis dan cara kerja aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan sistem mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Namun, ada juga aktuator yang menggunakan angin atau cairan. Aktuator biasanya adalah suatu output dari suatu sistem yang dikendalikan oleh mikrokontroler. Contoh-contohnya seperti motor DC, relay, solenoid valve, dan servo motor. Adapun jenis aktuator dapat dilihat pada gambar, ada aktuator linear, aktuator putar, dan aktuator elektromagnetik. Aktuator linear adalah aktuator yang menciptakan gerak dalam garis lurus, berbeda dengan gerak melingkar pada motor listrik konvensional. Aktuator linear digunakan pada peralatan mesin dan mesin industri. Digunakan pula di peripheral komputer seperti disk drive dan printer, dan di katup dan peredam, dan lain-lain. Aktuator linear dapat dihasilkan dari motor listrik, pneumatik, dan hidrolik. Aktuator linear diterapkan pada banyak hal, terutama di bagian produksi industri, seperti di material handling, robotika, manufaktur makanan dan minuman, dan juga ada digunakan pada otomatisasi jendela. Pada material handling, banyaknya kegunaan aktuator linear telah meningkatkan otomatisasi di tempat kerja, sehingga manufaktur dapat menurunkan biaya produksi. Aktuator linear listrik telah berubah menjadi alat vital dan diperlukan untuk mencapai penanganan material yang optimal. Salah satu contohnya adalah menggunakan aktuator linear pneumatik bersama dengan konveyor. Pada robotika, pemasangan aktuator linear dapat dilakukan pada roda, klem, lengan, ataupun bagian kaki. Pemanfaatan aktuator linear pada robot kebanyakan pada robot lengan, karena bentuk aktuator yang besar dengan sumber energi yang tersedia juga harus besar, sehingga cukup sulit apabila diimplementasikan pada sebuah mobile robot. Aktuator linear biasanya digunakan untuk menjepit objek untuk dipindahkan ke titik tertentu. Skala industri makanan dan minuman saat ini membutuhkan otomatisasi tingkat tinggi untuk memenuhi permintaan. Produsen harus merampingkan pemrosesan, perawatan, pengemasan, dan proses lainnya untuk memastikan distribusi tepat waktu. Aktuator linear meningkatkan efisiensi dengan tetap mempertahankan lingkungan yang bersih, mengurangi kemungkinan kontaminasi pada produk makanan atau minuman yang dibuat. Otomatisasi jendela menandai salah satu penggunaan paling umum dari aktuator linear, yang juga dikenal sebagai motor batang dorong. Perangkat dengan tenang tidak berisik ketika beroperasi, baik dalam suhu lingkungan yang panas maupun dingin. Aktuator bekerja sesuai dengan instruksi atau masukan dari controller. Selanjutnya ada aktuator putar. Aktuator putar adalah aktuator yang menghasilkan gerakan putar atau torsi. Aktuator putar yang paling sederhana adalah murni mekanis, di mana gerakan linear dalam satu arah menimbulkan gerakan rotasi. Gerakan yang dihasilkan oleh aktuator dapat berupa rotasi kontinu, seperti untuk motor listrik, atau gerakan ke posisi sudut tetap, seperti pada motor servo dan motor stepper. Bentuk selanjutnya, motor torsi tidak selalu menghasilkan putaran apapun, tetapi hanya menghasilkan torsi presisi yang kemudian menyebabkan rotasi atau diseimbangkan oleh beberapa torsi yang berlawanan. Kemudian ada aktuator elektromagnetik. Aktuator elektromagnetik bekerja dengan memanfaatkan tarikan magnet yang dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Contohnya seperti relay, solenoid valve, dan motor DC. Relay adalah saklar elektromekanikal yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian listrik serta menstimulasi listrik kecil untuk mengendalikan katup pada arus yang lebih besar. Komponen yang menyusun relay ada di antaranya yaitu elektromagnetik, armatur, switch contact point, dan spring. Solenoid valve. Solenoid valve atau katup listrik merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam suatu aliran fluida. Tugas solenoid valve adalah untuk shut off, release, mengalirkan atau mencampurkan fluida.
Implementasinya banyak di area aplikasi dunia industri seperti oil dan gas, steam, petrokimia, pengolahan limbah, dan sebagainya. Solenoid valve bekerja secara elektromekanikali, di mana mereka mempunyai kumparan atau koil sebagai penggeraknya. Motor DC atau direct current merupakan motor yang digerakkan dengan arus searah. Motor DC tersusun atas lilitan tembaga pada poros dan magnet di sampingnya, sehingga saat mendapatkan arus listrik, stator dapat berputar karena adanya fenomena elektromagnetik. Adapun jenis motor DC yang sering digunakan pada proyek IoT, yaitu motor brush, motor servo, dan motor stepper. Kita masuk pada jenis aktuator berdasarkan sumber energinya. Jenis aktuator berdasarkan sumber energi terbagi menjadi hidraulik, pneumatik, elektrik, termal atau magnetik, dan yang terakhir ada mekanikal. Aktuator hidraulik atau hidraulik aktuator merupakan komponen sistem hidraulik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator mengubah tenaga hidraulik menjadi tenaga mekanik, linear maupun putar. Sistem hidrolik memiliki rentang tekanan operasi antara 1 hingga 35 megapascal. Sistem aktuator hidrolik menggunakan konsep hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada titik tertentu pada fluida dalam wadah ditransmisikan secara merata ke semua arah di dalam fluida, serta dinding wadah tanpa kehilangan apapun. Komponen utama dari unit ini adalah katup pilot, yang juga dikenal sebagai katup spool, dan silinder utama atau silinder daya. Silinder utama memiliki dua bagian. Kedua daerah ini diperoleh dengan membagi silinder utama dengan piston utama. Jadi, ada dua ruang silinder utama. Laju aliran fluida di dalam silinder dikendalikan oleh katup spool. Pada dasarnya, pneumatik, sistem berbasis teknik pneumatik ini menggunakan udara sebagai media operasinya. Aktuator pneumatik beroperasi sedemikian rupa sehingga mengubah udara bertekanan yang diterapkan padanya menjadi perpindahan. Dua unit utama dari aktuator ini adalah piston dan diafragma. Dalam jenis aktuator ini, kedua unit ini menciptakan tenaga penggerak dari udara yang disuplai. Pneumatik digunakan dalam berbagai hal, misalnya pada robotika dan mesin-mesin industri. Pneumatik memerlukan suplai tekanan udara untuk menggerakkan aktuator. Tekanan udara dapat menggunakan kompresor. Jenis yang lainnya ada aktuator elektrik, di mana perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kebanyakan aktuator elektrik beroperasi melalui interaksi medan magnet dan konduktor pembawa arus untuk menghasilkan gaya. Proses sebaliknya, menghasilkan energi listrik dari energi mekanik dilakukan dengan generator seperti alternator atau dinamo. Aktuator dan generator listrik biasa disebut sebagai mesin listrik. Terdapat beberapa jenis aktuator elektrik, yaitu elektromekanikal, elektrohidraulik, dan linear motor. Jenis selanjutnya ada elektromekanika. Jenis ini mengubah gaya rotasi motor putar listrik menjadi gerakan linear untuk menghasilkan gerakan linear melalui mekanisme sebuah belt atau screw, atau ball atau lead screw atau planetary mechanics. Keuntungan aktuator ini, yang pertama, aktuator ini menawarkan pemosisian kontrol presisi yang sangat baik dengan suara yang senyap, mulus, dan berulang. Yang kedua, aktuator ini memberikan kendali penuh gerakan dan terdapat encoder untuk mengontrol kecepatan, posisi, torsi, dan gaya yang dibutuhkan. Yang ketiga, aktuator elektrik dapat dihubungkan dengan rangkaian elektronika dan integrasi dengan sistem IoT dengan mudah dan sifatnya yang tidak memerlukan banyak perawatan menjadi pilihan terbaik. Aktuator elektrohidraulik adalah aktuator yang mengoperasikan katup melalui cairan hidrolik
tekanan, namun sumber energi utamanya adalah tenaga listrik. Tenaga listrik yang disuplai digunakan untuk memberi energi pada motor yang menjalankan pompa hidrolik yang kemudian memasuk cairan bertekanan untuk mengoperasikan aktuator hidrolik untuk katup kontrol. Elektrohidraulik sekarang ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi penanganan beban berat yang ada di kelautan, militer, di dirgantara, dan banyak bidang lainnya. Cara kerjanya, motor listrik berputar searah jarum jam, memutar roda gigi yang menekan cairan hidrolik. Terdapat katup yang ketika terbuka akan menarik cairan dari reservoir, mengendalikan panjang bagian batang. Jenis yang lainnya ada thermal atau magnetik, di mana aktuator thermal dan magnetik biasanya terdiri dari paduan shaft memory yang dapat dipanaskan untuk menghasilkan gerakan. Pergerakan aktuator thermal atau magnetik seringkali berasal dari efek Joule, tetapi dapat juga terjadi ketika sebuah kumparan ditempatkan dalam medan magnet statis. Medan magnet menyebabkan gerakan konstan yang dibutuhkan gaya Laplace-Lorentz. Contoh yang menggunakan aktuator jenis thermal atau magnetik adalah termostat dan magnet elektro. Aktuator thermal mengubah energi panas menjadi energi kinetik ataupun menjadi energi gerak. Aktuator termostatik terdiri dari bahan penginderaan suhu yang disegel di dalam wadah oleh diafragma yang mendorong sumbat untuk menggerakkan piston di dalam pemandu. Elemen kunci dari aktuator thermal adalah bahan penginderaan suhu. Bahan inilah yang mengembang dan berkontraksi berdasarkan suhu perangkat, menyebabkan piston bergerak. Bahan ini bisa berupa cairan, gas, zat, seperti lilin, atau bahan lain yang berupa volume berdasarkan suhu. Beberapa aktuator sebagian besar bersifat mekanis, seperti katrol atau sistem rak dan pinion. Gaya mekanis lain diterapkan seperti menarik atau mendorong, dan aktuator akan memanfaatkan gerakan tunggal itu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya, memutar satu roda gigi pada suatu set rak dan pinion dapat memobilisasi objek dari titik A ke titik B. Gerakan menarik yang diterapkan pada katrol dapat membawa sisi lain ke atas atau menuju lokasi yang diinginkan. Cara memilih aktuator yang tepat. Memahami berbagai jenis aktuator adalah langkah penting dalam perancangan sistem, karena setiap jenis aktuator memiliki tujuan dan kebutuhan energi yang berbeda. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, yang kedua ada gerakan, yang ketiga ada presisi, yang keempat ada masalah keamanan dan lingkungan, dan yang terakhir ada pedoman resmi. Kita bahas yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah kompatibilitas sumber daya yang dimiliki. Jika lokasi industri yang akan diletakkan aktuator terdapat sumber listrik, mungkin pilihan terbaik adalah aktuator listrik. Jika tidak ada listrik di area tersebut, atau menginginkan peralatan yang berfungsi penuh tanpa listrik, dapat memilih jenis pneumatik atau hidrolik. Yang kedua ada gerakan. Faktor penting lainnya saat memilih aktuator adalah rentang gerakan yang diperlukan untuk sistem tersebut, apakah linear, putar, atau integrasi keduanya. Dengan menggunakan aktuator yang tepat dan memenuhi kebutuhan akan pergerakan sistem, akan memudahkan desain atau perancangan tanpa menambahkan beberapa peralatan pendukung. Yang ketiga ada presisi. Beberapa aktuator lebih tepat daripada yang lain. Misalnya rem udara dibuat melalui aktuator pneumatik, karena tekanan udara diketahui efisien dalam memulai dan menghentikan gerakan. Aktuator lain memiliki margin variasi seperti yang lebih besar seperti yang dioperasikan melalui hidrolik. Setiap industri yang membutuhkan tingkat presisi tinggi untuk keselamatan dan keberhasilan proses harus mempertimbangkan jenis aktuator yang memiliki gerakan tertentu. Yang keempat, keamanan dan lingkungan.
Keamanan adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat memilih aktuator untuk sistem yang dirancang. Aktuator listrik atau thermal harus digunakan dengan hati-hati di area dengan suhu ekstrim atau bahaya konduksi. Misalnya, mengoperasikan aktuator listrik di dekat daerah berair tanpa adanya isolasi atau tindakan keselamatan lainnya dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja. Jika perusahaan berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon, harus diperhatikan dampak lingkungan setiap aktuator. Biasanya, aktuator listrik memiliki sedikit atau tidak ada jejak karbon. Yang terakhir ada pedoman resmi. Ada juga panduan khusus yang harus diikuti untuk aktuator industri di area tertentu. Misalnya, lokasi dengan kandungan gas mudah terbakar yang tinggi harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh National Electrical Manufacturers Association. Contoh penerapan aktuator dalam IoT. Yang pertama dapat kita lihat pada mesin kopi. Mesin pengolahan kopi atau alat pembuat kopi adalah alat yang berfungsi untuk memproduksi atau membuat olahan kopi berupa minuman kopi yang beraneka ragam dan rasa. Dalam mesin kopi terdapat beberapa aktuator seperti motor stepper, solenoid valve, dan turntable motor. Contoh yang kedua ada pengunci pintu pintar. Kunci pintar adalah kunci elektromekanis yang dirancang untuk melakukan operasi penguncian dan pembukaan kunci pada pintu ketika menerima instruksi dari perangkat resmi menggunakan protokol nirkabel dan kunci kriptografi untuk menjalankan proses otorisasi. Pengunci pintu pintar menggunakan solenoid sebagai aktuator untuk mengunci pintu tersebut. Contoh yang ketiga ada lampu rumah pintar. Lampu rumah pintar bekerja dengan mematikan dan menghidupkan lampu secara otomatis atau dikendalikan melalui aplikasi. Aktuator yang digunakan dalam lampu pintar adalah relay. Relay bekerja dengan memanfaatkan medan magnet timbul karena adanya tegangan listrik. Sekian pembahasan materi yang kelima tentang jenis dan cara kerja aktuator. Terima kasih.